Untuk kesekian kalinya, tim Indonesia harus mengakui kekuatan Filipina di ajang internasional, di mana tim RSG Filipina juga berhasil jadi juara MSC 2022 setelah mengalahkan tim RRQ Hoshi di grand final dengan skor 4-0. Ya, mungkin lu pada juga ada ngelihat hasil pertandingan kemarin. Dan tentu dengan hasil Filipina yang mendominasi, mereka juga udah menguasai scene e-sport Mobile Legends selama 2 tahun lebih di ajang internasional. Jadi di video kali ini gue bakal bahas sedikit hasil pertandingan di babak grand final kemarin. Dan sedikit memberikan analisis dengan data yang ada dan pandangan gue pribadi tentang pertandingan final kemarin. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa ya kan, gue juga mau ngingetin buat lu pada ataupun ya disclaimer dulu lah. Karena ini hanya pure pandangan gue pribadi sebagai penonton dan penggemar e-sport Mobile Legends. Jadi kalau lu ada pandangan sendiri ya bisa komen-komen di bawah aja tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Dan mungkin juga kita bisa saling berdiskusi satu sama lain di situ karena semua orang bisa berpendapat. Oke, yang pertama itu adalah Hero Pool. Nah, setelah kalah di final upper bracket kemarin, tim RJPH juga banyak mempelajari gameplay RRQ, termaksud hero-hero nyaman mereka. Pelatih RSG juga sempat ngomong setelah pertandingan di final kemarin tentang perbedaan tim RRQ Hoshi di final upper bracket dan di grand final. Pada pertemuan pertama kami dengan RRQ Hoshi, kami banyak belajar soal draft kami. Kami menguji kemampuan kami di game 1 dan di game kedua. Pada akhirnya, kami sadar hero terkuat mereka adalah Franco dan Claude, yaitu ucap sang pelatih RSG. Ya memang kalau kita lihat di hasil pertandingan kemarin, tim RRQ Hoshi ini bisa unggul dengan ngedapetin hero-hero nyaman mereka, kayak Franco dari Finn dan Skylar yang tampil dengan Claude-nya. Dan bener aja gitu ya kan, dari 4 game yang dimainkan, tim RJPH ini selalu first ban untuk Franco, Link, dan juga Claude dari Skylar. Karena ya kita tahu ya kan, kemarin Skylar pakai Claude ini juga cukup bagus banget gitu. Apalagi bisa nge-planking ke arah belakang dan numbangin MM sama Mage RSG PH. Sedangkan Finn yang pakai Franco juga bisa ngedapetin momen-momen ataupun nyulik pemain tim RSG PH. Selain itu, RJPH kan ini selalu menang nih kan di setiap gamenya. Dan sedikit info, kalau tim yang menang di game 1 ataupun game-game selanjutnya, tim yang menang ini bisa milih siapa yang mau first pick. Entah mereka yang ambil atau ngasih ke lawan. Dan bisa lu lihat ya kan, tim RJPH juga selalu ngasih first pick-nya ke tim RRQ Hoshi selama 4 game berturut-turut. Menurut gue pribadi, dengan ngasih first pick ke RRQ ini, RJPH ini mau ngamanin hero nyaman dari NAT, yaitu Esmeralda. Karena ya kita tahu lah ya kan, Esmeralda ini semakin late game semakin tebal, dan dia juga bisa nge-poking damage terus. Walaupun sempat di-ban di game kedua, tapi NAT juga pakai Marsha, permainan dia juga bagus banget lah, ngincer si Clay mulu. Hasilnya ya dari 4 game yang dimainkan, draft RSG ini bisa ngamanin Esmeralda untuk 3 game dan mereka juga cukup dominan menggunakan hero-hero yang ke arah late game. Yang kedua, permainan setup team fight yang baik dari RSG PH. Ya, bisa dibilang permainan RSG PH di final kemarin ini cukup baik banget lah ya kan. Apalagi permainan RSG PH juga selalu dominan bermain ke arah late game dan bermain tarik ulur. Seperti yang gue bilang tadi, dengan ngepick hero-hero yang cukup kuat ke arah late game, kayak Esmeralda, dia juga bisa ngerusuh sama nge-poking damage ke frontline ataupun backline dari tim RRQ Hoshi. Oke, gue ambil contoh untuk di game pertama. Di sini tim RJPH ini cukup tertekan lah kan untuk di early sampai di mid game-nya. Tapi tim RJPH juga bisa ngebawa permainan tersebut ke arah late game. Dan benar aja, menit 27 pas di momen Lord, bisa lo lihat Nat yang pakai Esme, permainan dia ini rusuh banget dan terus nge-poking ke arah Clay. Sedangkan si Lak ini ngezoning permainan si Albert sama Finn. Aku yang pakai Xavier juga terus ngebuka ulti agar nyicil-nyicil HP dari pemain tim RRQ Hoshi. Pas darah Lordnya tinggal sedikit, pemain RRQ Hoshi juga langsung komit dengan ngeluarin resource skill mereka. Apalagi Clay juga udah ngebuka ulti untuk bisa ngedapetin Lord tersebut. Tapi
Demon kan Emma Lancelot pun juga bisa ngedapetin momen lore tersebut. Setelah ngedapetin lore, dengan ngedapetin info, RRQ yang udah ngeluarin resource skill yang cukup banyak, tim RGPH juga langsung ngebalikin keadaan dan mereka juga bisa numbangin pemain RRQ lainnya. Jadi comeback untuk tim RGPH di game pertama. Game pertama, RRGPS berhasil mendapatkan game kali ini. RRQ terkena epic comeback. Di game lainnya, ini gue ambil contoh untuk di game terakhir aja ya kan, di game keempat. Di sini permainan zoning dari tim RGPH juga cukup bagus banget. Di sini Lai juga bisa nempatin rumput tanpa ketahuan siapapun. Nat yang di rumput juga ngezoning pemain RRQ agar mereka tetap di posisi mid lane-nya. Dengan berhasil narik keluar pemain RRQ dan posisi Lai nggak ketahuan, Lai pun bisa langsung skill 1 kena Albert sama Finn langsung di ulti. Karena dapat info Albert sama Finn kena, Nat sama Aqua juga langsung ngebuka ulti agar stun-nya lama sama nge-slow juga. Jadi 3 pemain RRQ tumbang, sisa Skylar sama Clay. Sedangkan untuk tim RGPH mereka juga masih full, belum ada yang tumbang. Langsung aja kan, di-commit sama tim RGPH dan RGPH menang dengan skor 4-0. Tentu, gue sebagai penggemar e-sport Mobile Legends Indonesia, hasil ini tentu cukup disayangkan ya. Karena lagi-lagi Filipina berhasil belajar lebih cepat dan mendominasi di turnamen internasional Mobile Legends. Tapi di satu sisi ya kita juga harus bangga dan terima kasih buat perjuangan tim RRQ yang udah berusaha semaksimal mungkin dan udah bisa masuk ke babak Grand Final MSC 2022. Jadi nice try buat tim RRQ sama tim Onyx Sport. Semoga kalian juga bisa kembali dengan performa yang lebih lagi di turnamen selanjutnya. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan dari gua kali ini. Dan pesan gua, jangan berhenti untuk mendukung siapapun itu tim yang jadi perwakilan untuk Indonesia. Karena kita juga belum mendapatkan yang terbaik. Dan jangan cepat puas juga, walaupun kita udah pernah mengukir sejarah. Tetap respect sama semua tim, dan jangan toxic. Like, share, dan subscribe jika suka dengan konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten gue selanjutnya. Bye!